Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, apa kabar semua teman-teman para pejuang UTBK SBMPTN. Nah, hari ini kita lanjutkan kembali untuk part yang ketiga, yaitu kita belajar bersama terkait dengan TPS kuantitatif ya, soal UTBK SBMPTN. Nah, seperti biasa ada dua soal yang akan kita diskusikan hari ini ya. Jadi nanti teman-teman bisa coba dulu soalnya ya, di stop videonya, dikerjakan, dicoba kalau bisa dengan durasi waktu ya, di meniti, pakai menit ya, pakai jam berapa detik, berapa menit bisa selesai. Jangan terlalu lama ya, karena di UTBK itu kita juga mengejar waktu ya, ada namanya blocking time. Jadi kita tidak bisa main-main dengan waktu, karena di UTBK dituntut untuk bisa mengerjakan soal yang tepat dengan cara yang dengan waktu yang cepat ya, tidak asal bisa mengerjakan karena waktunya adalah terbatas. Oke, ini soal yang pertama, yaitu pada sebuah perusahaan persewaan mobil, tarif sewa 5 mobil, 5 unit mobil. Nah, ini bisa di stop dulu ya, bisa dicoba dikerjakan. Ini soal yang pertama. Kemudian ini adalah soal yang kedua. Dalam sebuah kelas yang terdiri dari 38 siswa ya, ada 23. Nah, ini juga bisa di stop dulu, kemudian coba dikerjakan. Nah ya, ini kaitannya dengan ada dulu di sekolah itu pernah terkait dengan diagram Venn, ini kaitannya dengan itu. Oke. Nah, sekarang kita bahas ya, soal yang pertama adalah pada sebuah perusahaan persewaan mobil, tarif sewa 5 unit mobil selama 10 hari sebesar X. Nah ya, jadi kalau 5 mobil selama 10 hari, nah ini coba diperhatikan, kalau ada 5 mobil ya selama 10 hari itu adalah X tarifnya. Ini misalkan mobil, ini adalah hari. Nah, pertanyaannya berapakah 2 mobil selama 8 hari? Nah, kita pakai logika dulu sebelum mengerjakan ya. 5 10 tuh X, 2 8. Mungkin enggak ini lebih besar dari X atau kurang dari X? Logikanya pasti dia akan kurang dari X atau dia turun. Misalkan X ini 10 juta, pasti kalau kita sewa 2 mobil selama 8 hari itu pasti di bawah 10 juta. Nah, dari logika ini kita bisa manfaatkan untuk mengeliminasi jawaban yang tidak mungkin. Oke ya. Jadi karena kurang dari X, maka jawaban yang tidak mungkin adalah yang lebih, atau yang ini, yang D sama E. Ini sudah tidak mungkin lagi ini. Karena kita tahu bahwa tadi misalkan X-nya itu 10 juta, pasti untuk yang 2 mobil 8 hari pasti di bawah 10 juta. Artinya bisa 0,32, 0,48, 0,75. Artinya di bawahnya X atau lebih kecil daripada X. Nah, dari sini kalau kita sudah bisa terbiasa mengeliminasi jawaban, maka seandainya waktu kita terbatas, kita bisa menembak jawaban itu hanya 3. Jadi peluang besarnya, peluang benarnya itu lebih besar. Jadi sepertiga daripada kita nembak dari 5 jawaban yang ada. Itu ya, itu logikanya. Nah, untuk mencari angka pastinya gini, ada banyak cara sebenarnya ya, pakai logika juga boleh. Ya, cara yang pertama gini, misalkan kalau 5, 10 itu X, coba kita buat misalkan kita buat ini ya. Kalau 5, 10 itu misalkan adalah X, maka kita bisa buat turunkan salah satunya. Misal yang 10 ini kita ubah jadi 1, ini 5, ini 1. Maka ini dibagi 10 kan, X-nya dibagi 10 kan, ini 10 ke 1 ya, dibagi 10, atau bisa kita tulis dengan 0,1 X kan gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau yang 5 ini kita turunkan juga, ini jadi 1, ini jadi 1, maka ini juga dibagi 5. Nah, kalau dibagi 5 menjadi 0,02 X kan gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau tadi diminta adalah 2 sama 8. Nah, ininya kita naikkan jadi 2, ininya tetap 1. Kalau dinaikkan jadi 2 berarti kita kalikan 2 kan, jadi 0,04 X. Nah, ini tetap 2, karena pertanyaannya 8, ini kita naikkan jadi 8. Berarti 0,04 ini kita kalikan 8, jadi 0,32 X. Nah, inilah jawabannya karena dia minta 2 mobil selama 8 hari. Oke.
Atau mungkin, nah mungkin ada cara seperti ini, cara lain boleh ya. Misalkan kalau 5, 10 itu X, 28 itu berapa? Nah ini kita kalikan. Nah ini kan 50 nih, ini kita kalikan adalah 16 ya. Jadi tinggal 16 dibagi 50. Berapa 16 dibagi 50? Ketemunya juga sama, 0,32. Oke ya, jadi jawabannya adalah yang A. Oke, itu dulu teman-teman ya. Nanti kita lanjut di part yang keempat. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Jika ada yang salah mohon dikoreksi. Saya juga manusia biasa ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang soal yang kedua. Dalam sebuah kelas yang terdiri dari 38 siswa, 23 diantaranya menyukai warna merah, 23 menyukai warna putih. Jika X adalah jumlah minimum siswa yang menyukai keduanya, sedangkan Z adalah jumlah maksimum siswa yang menyukai keduanya. Nah, artinya dengan bahasa ini ya kita bisa terjemahkan bahwa sebenarnya di sini ada data yang tidak disampaikan. Siswa itu kan ada yang suka salah satu, ada yang suka keduanya, ada yang tidak suka keduanya kan juga ada. Nah, di sini berarti siswa yang tidak suka keduanya itu tidak dituliskan. Ada kemungkinan ada, kita tidak tahu ya, ada kemungkinan ada. Maka kenapa ditanyakan adalah minimum sama maksimum. Ya, minimum sama maksimum. Oke. Yang pertama, kita bisa cari dulu yang maksimum misalkan. Ya. Yang maksimum. Oke. Kalau maksimum ya misalkan di sini merah putih itu kita jadikan satu. Ini ya merah ya putih. Jadi yang suka, nah ini biasanya dia gambar tuh kayak gini ya. Yang suka merah sama putih ya, yang suka merah sama putih itu adalah 23 ya. Artinya tidak ada yang hanya suka merah atau yang hanya suka putih. Ini sudah maksimal, ini 23 ya, karena jumlahnya di sini 23. Artinya sisanya berarti 38 ini kalau kita ambil 23 sisanya adalah 15. Nah 15 ini berarti dia tidak suka keduanya kan gitu ya, yang 15. Jadi ini maksimum. Sedangkan yang minimum ya, yang minimum berarti kita optimalkan gini. Oke. Nah, gini ya. Kalau 23 itu di jumlah itu ada 46 ya. 46 itu ke 38 itu ada 8 ya. Oke ya, ada 8 ya. Berarti di sini mungkin 8. Nah, ini 8 berarti di sini 15. Ini 15. Coba cek. Berapa yang suka merah? Ini kan 23. Yang suka putih juga 15. Nah, yang suka keduanya ini paling kecil itu adalah 8. Ya, 8. Oke, sehingga ini kalau kita jumlah semuanya 15, 8 adalah 38. Artinya di luar ini tidak ada yang tidak suka keduanya. Oke, jadi yang minimumnya yang suka keduanya adalah 8, sementara maksimumnya yang suka keduanya adalah 23. Itu ya. Oke. Yang suka keduanya adalah 23. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau berapakah nilai X ditambah Y ya? Nilai X ditambah Y itu berarti 23 ditambah 15. Ada 38. Ini tidak ada isinya ya. Tidak ada isinya. Mungkin ini salah ketik, ini 35. Benar ya? Jadi yang suka maksimum ya. Tadi yang minimum suka keduanya adalah 8. Yang maksimum suka keduanya adalah 23. Itu kalau kita ini 8 ditambah 23, maaf ya. Ada 31, ini mungkin salah tulis di sini ya. Ini jawabannya adalah 31 ya. Jawabannya mungkin ini di E ya, mungkin salah tulis saya mungkin gitu.